Halo teman-teman, baik lagi bersama saya Fajar di channel Pajuin. Jadi di video kali ini kita akan membahas metode ketiga dalam menyelesaikan permasalahan limitnya. Metode ketiga ini yaitu metode pembagian pangkat tertinggi. Nah, seperti yang disinggung sebelumnya di video sebelumnya, hasil limit fungsi itu tidak boleh menghasilkan 0 per 0, tahingga per tahingga dikurang tahingga, karena ini bentuk tertentu dari limit. Jadi metode pembagian variabel pangkat tertinggi ini merupakan metode khusus untuk kasus ketika limit fx per gx saat x mendekati tahingga atau limit fx dikurang gx saat x mendekati tahingga. Nah, coba perhatikan kenapa untuk kasus yang kedua saya tandain dengan merah. Karena untuk kasus yang kedua kita butuh untuk merasionalkan bentuk fungsinya ya. Maka dari itu untuk kasus yang kedua kita akan menggabungkan metode pembagian pangkat tertinggi dengan metode merasionalkan. Coba kalian perhatikan, ketika ada suatu fungsi fx sama dengan 1 per x saat x-nya itu mendekati tahingga nih. Coba kalian bayangkan saat 1 dibagi 10 hasilnya kan 0,1. Terus 1 dibagi 100 hasilnya 0,001. Habis itu 1 dibagi 1000, 0,001. Habis itu 1 dibagi 10.000 sama dengan 0,0001. Sampai seterusnya, sampai benar-benar x-nya itu mendekati tahingga. Sehingga kan kita bisa lihat nih, 1 per x-nya ini akan mendekati suatu nilai 0 ya. Kalau kalian mau terusin nih, misalnya x-nya itu 1 juta ya, atau 10 miliar. Kita tinggal bagiin 1 dibagi 1 miliar. Itu pasti nolnya banyak banget. Dan pasti akan mendekati nilai 0 ya, tetapi tidak mencapai 0. Cuman mendekati nilai 0 saja. Nah, saya punya fungsi nih. Misalnya limit 3x kuadrat dikurangi x dikurangi 10 per 2x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat saat x mendekati tahingga. Dengan metode pembagian variabel pangkat tertinggi, coba kalian perhatikan dari penyebut dan pembilangnya, yang pangkatnya tertinggi yang mana? Ya betul, yang bawah ya, x pangkat 3. Nah, kalian bagi komponen pembilang dan penyebutnya dengan x pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah 3x kuadrat per x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 semua. Yang bawahnya juga sama, dibagi x pangkat 3 semua. Nah, hasilnya adalah 3 per x dan seterusnya. Dibagi 2 dikurang 2 per x. Nah, kalian kan udah tahu nih, 3 per x. X-nya itu kan mendekati tahingga nih. Besar banget. Kayak misalnya 3 dibagi 10 kan 0,3, 3 dibagi 100 0,03, dan seterusnya sampai mendekati 0. Berarti nilai dari limit x mendekati tahingga dari 3 per x itu kan 0 ya. Nah, ini 3 per tahingga itu 0, juga 0, 0 juga sama, dibagi 2 dikurang 2 per tahingga, 0 juga sama. Sehingga hasilnya adalah 0 dibagi 2 sama dengan 0. Terus kita juga punya kasus nih, pangkatnya sama, pangkat terbesarnya atas bawahnya sama. Ya, kita juga pakai metode pembagian variabel pangkat tertinggi. Jadi kan ini atasnya x pangkat 3, bawahnya x pangkat 3. Kita tinggal bagi aja dengan x pangkat 3. Hasilnya adalah ini. Habis itu yang ini 3, yang ini 2. Nah, ini kan nggak ada variabel lagi nih. Berarti kita nggak harus masukin x kan. Yang harus masukin x adalah ini. Ini juga 1 dibagi tahingga pangkat 2 kan makin kecil, makin mendekati 0. Nah, hasilnya adalah 3 dikurangi 0 kurangi 0 per 2 dikurangi 0. Sama dengan ini, sama dengan 3 per 2. Terus ini untuk kasus yang ketiga, yang atasnya derajatnya lebih tinggi daripada yang bawah. Ini kan derajat bawah kan 2, yang atasnya 3. Nah, sama juga dibagi dengan pangkat tertinggi, dibagi x pangkat 3. Nah, yang tersisa adalah 3 yang di atas tanpa x ya.
Yang bawah itu ada 0. Sehingga hasilnya adalah 3 dibagi 0. Nah, kalau kalian pakai kalkulator, sesuatu yang bukan 0 itu tidak dapat didefinisikannya sebagai pembagi. Nanti di kalkulatornya akan dicatat error. Atau ya ini infinite ya, tidak tertentu atau tak hingga. Dari 3 kasus ini, saya punya nih cara gampangnya. Supaya kalian juga gak perlu ngitung-ngitung gini ya. Kalian cuma mengingat cara yang akan saya tampilkan ya. Nah, ini cara gampangnya. Jadi kalau ada S sama dengan limit X mendekati tak hingga, itu bentuknya bentuk pecahan. Nah, coba perhatikan. Kasus yang pertama nih, N kurang dari M, berarti N-nya kan di atas nih, M yang di bawah. Derajat atau pangkat paling tingginya kan si M ya, yang ini. Kalau pangkat yang atas kurang dari pangkat yang bawah, maka hasilnya adalah 0 gitu. Nah, untuk kasus yang kedua, kalau pangkatnya sama ya, N sama dengan M, hasilnya adalah koefisiennya doang, yaitu A dibagi P. Nih. Terus kalau pangkat N-nya itu lebih gede daripada M, hasilnya adalah tak hingga atau tak tentu ya. Nah, ini soal sebelumnya. Ini kan 2 kurang dari 3, berarti jawabannya 0 langsung ya. Terus kasus yang kedua, pangkatnya sama, 3 sama dengan 3, berarti hasilnya adalah koefisien yang ada di depannya, 3 sama 2, hasilnya 3/2. Terus kasus yang ketiga, yang atasnya, pangkat yang atasnya lebih besar dari pangkat yang bawahnya, hasilnya adalah tak hingga atau tertentu ini ya. Nah, ini merupakan cara gampangnya. Nah, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like bagi kalian yang suka. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.